Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Mentor Keuangan. Kali ini kita sudah sampai di bagian analisa data untuk arus kas ya. Kalau sebelumnya kita sudah ngomong soal aset, utang, kekayaan bersih. Sekarang kita sampai di ini salah satu topik atau bagian yang sangat penting ya. Kalau saya sering nulis arus kas adalah kunci ya. Surplus atau defisit itu sangat menentukan dalam hal bagaimana kita melakukan tahapan perencanaan keuangan berikutnya ya. Oke, lo kok malah ke kalender. Nah, ya. Oke, disclaimer, ini adalah materi sharing dan edukasi, bukan sebagai saran pengambilan keputusan. Mentor keuangan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul atas keputusan keuangan Anda. Dan kalau Anda mendapatkan keuntungan, saya juga nggak akan minta kok. Silakan disedekahkan aja ya. Oke, kita lanjut. Ini adalah proses perencanaan keuangan, mulai dari penentuan tujuan, kemudian pengumpulan data, dan kita masih di tahapan ketiga, yaitu analisa data. Sebelum nantinya kita akan melangkah ke pembuatan rencana keuangan, implementasi, kemudian evaluasi. Oke, seperti biasa, kita ulang sekali lagi ya. Dalam melakukan analisa data, yang akan kita lakukan adalah melakukan pertama financial check up untuk 7 elemen ya, yaitu aset, utang, kekayaan bersih, arus kas, dana darurat, asuransi, dan investasi. Nah, kemudian kita juga akan melakukan analisa rasio ya, cek rasio untuk liquidity ratio, saving ratio, debt service ratio, dan debt to asset ratio. Kenapa cuma 4? Kenapa nggak yang lain? Ya nggak apa-apa. Ini supaya nggak terlalu panjang lagi videonya. Nanti kalau semua rasio dibahas bisa sangat panjang ya. Nah, ini dia untuk arus kas ya. Jadi dalam melakukan analisa data arus kas ada beberapa hal yang teman-teman harus cari dulu ya. Kalau kita bicara kembali mengenai arus kas, itu ada dua, yaitu apa pemasukan dan pengeluaran teman-teman ya. Income, outcome. Penghasilan, pengeluaran, pemasukan, pengeluaran ya. Kemudian juga frekuensinya, apakah ada yang bulanan atau ada yang tahunan. Nah, teman-teman harus bisa identifikasi ya. Kalau gaji misalnya biasanya bulanan. Kalau honor mungkin ada yang bulanan, ada yang mingguan. Bonus dari kantor ada yang mungkin diberikan tiap 3 bulan, 4 bulan. Ada yang tiap tahun mungkin. Kemudian kalau teman-teman ada yang punya rumah kos atau rumah dikontrakan ya, di ruko disewakan, apakah tiap 6 bulan terima atau setiap tahunan, dividen dari saham bagaimana, lalu bunga dari deposito bagaimana. Nah, ini adalah pemasukan teman-teman yang bisa diidentifikasi dan harus diketahui apakah bulanan atau tahunan. Ya, seperti itu. Lalu untuk pengeluaran, nah ini contohnya, pengeluaran untuk agama, sosial seperti zakat, sedekah, sumbangan, kewajiban pembayaran utang, lalu pengeluaran untuk tabungan dan investasi, premi asuransi bayar berapa, SPP anak, kemudian telekomunikasi ya. Jadi kadang pengeluaran tuh kalau yang primer, sandang, pangan, papan, ditambah sekarang pulsa, nggak pernah lupa. Kemudian belanja dapurnya seperti seperti belanja daging, lalu belanja sayur ya, seperti itu. Ini untuk ibu-ibu ya. Lalu transportasi misalnya untuk bahan bakar mobil, motor, kemudian servis. Pajak ini biasanya tahunan ya teman-teman ya, pajak bumi bangunan, pajak kendaraan bermotor. Lalu pengeluaran untuk pribadi dan hobi seperti apa? Jadi misalnya teman-teman ada yang mungkin hobi naik sepeda, jadi pengeluaran untuk sepedanya seperti apa, yang hobi naik motor trail misalnya ya, pengeluaran untuk motornya seperti apa. Ada yang hobinya mungkin memancing ya, peralatan pancingnya juga tentu memerlukan biaya. Kemudian untuk misalnya mancingnya juga di tengah laut, nah pas itu juga butuh biaya lagi. Nah, dari analisa untuk pemasukan dan pengeluaran ini kita akan tahu hasilnya apakah surplus atau defisit ya. Kalau surplus ini artinya
pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Kalau defisit sebaliknya, pengeluaran lebih besar daripada pemasukan teman-teman, alias besar pasak daripada tiang ya, itu peribahasa lama. Nah ini di contoh yang saya sampaikan dalam slide ini saya ambil dari buku saya yang paling baru ya. Per video ini dibuat bulan Mei, awal Mei, kebetulan belum terbit, tapi datanya sama persis dengan buku yang saya dalam buku saya itu. Cuman tentu ini hanya sekelumit nih dari isi buku. Nanti kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut mengenai perencanaan keuangan, tentu ada bab-bab lain dalam buku yang bisa teman-teman baca. Nah, ini adalah mengenai arus kas yang kita contohkan dalam buku tersebut ya. Jadi misalnya ini siapa tadi namanya Dendi ya. Dendi itu punya gaji bulanan ya teman-teman, adalah sebesar 15 juta. Kemudian dia juga punya pemasukan tahunan, yaitu dari bonus atau THR sebesar 45 juta rupiah. Lalu pengeluarannya apa aja nih teman-teman ya? Pengeluarannya ada untuk cicilan utang, nah ini 6 juta rupiah per bulan. Kita lihat yang bulanan dulu ya. Kemudian untuk rumah tangga ya, ini ada untuk bayar listrik, ada untuk bayar air, ada untuk telepon pulsa, ya TV kabel, belanja dapur, total 7.350.000 rupiah. Lalu untuk transportasi 1.200.000 rupiah ya. Kalau yang bensinnya dia per bulan 1.200.000, tapi untuk servisnya ini masuk ke tahunan 4.500.000. Ini kalau nggak salah saya buat setahun dia servis 3 kali sebesar 1,5 juta rupiah. Lalu ada SPP anak bulanan 1,5 juta rupiah. Nah, kalau kita lihat di sini ya, dia ternyata cash flow bulanannya negatif teman-teman, 1.050.000. Tapi untuk cash flow tahunannya dia masih surplus 31.500.000 rupiah. Nah, kalau di sebelah kanan ini yang summary-nya ya, ini 15 juta sama dengan yang sebelah kiri, hanya saya coba masukkan kategorinya lebih kecil nih. Jadi misalnya untuk sosial agama bulanannya dia nggak ada, tapi untuk tahunan ada sebesar 2 juta rupiah. Asuransi yang bulanan nggak ada, tapi untuk tahunan sebesar 3 juta rupiah. Ya. Oke, jadi ini kita udah lihat punya Dendi ya, arus kasnya untuk surplus, untuk bulanannya dia masih defisit, sedangkan untuk tahunannya dia surplus. Nah seperti ini gimana? Kalau secara sekilas saya tidak terlalu prefer untuk memiliki defisit bulanan ya. Kalau saya lebih memilih agar baik untuk pengeluaran bulanan, arus kas bulanan, ataupun untuk arus kas tahunan itu harus sebaiknya surplus, minimal berimbang. Jadi antara pemasukan dan pengeluaran itu sama ya. Jadi kalau di sini masih ada defisit sebesar 1 juta, ini harus dicoba bagaimana sampai dia minimal berimbang dulu. Kalau selama ini ternyata Dendi masih bisa hidup dengan baik, bisa jadi karena selama ini dia masih punya surplus tahunan sebesar 31 juta. Jadi seperti ada subsidi nih. Jadi kalau dia pas dapat bonus lalu dia tabung, nah itu masih bisa untuk mencukupi defisit, menutupi defisit yang dia harus hadapi setiap bulannya. Nah, ini kita ternyata udah langsung masuk ke rasio teman-teman ya. Saving ratio atau rasio menabung dan berinvestasi. Ya, tabungan rutin bulanan dibagi dengan pemasukan bulanan ya. Kalau kita lihat ternyata Dendi ini nggak punya tabungan rutin bulanan teman-teman ya. Di sini 0 nih di sini. Dibagi 15 juta rupiah per bulan pemasukannya. Jadi dia tabungan yang nggak ada pernah melakukan tiap bulan, pemasukannya adalah 15 juta per bulan. Jadi rasio menabungnya adalah 0%. Nah ini disarankan minimal 20% setiap bulan teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang tidak pernah membiasakan diri untuk menabung secara rutin, berinvestasi secara rutin, ini disarankan paling tidak teman-teman harus melakukan kebiasaan ini. Jadi perlakukan
tabungan atau investasi itu sebagai salah satu pos pengeluaran. Jadi harus dikeluarkan di depan. Jadi bukan menabung setelah ada sisa dari pengeluaran bulanan. Jadi tabung dari awal ya, sudah dari awal. Minimal 20% per bulan. Kemudian debt service ratio, yaitu rasio cicilan utang bulanan. Cicilan utang, rumusnya adalah cicilan utang bulanan lalu dibagi dengan pemasukan bulanan. Cicilan utang bulanan Denny tadi 6 juta rupiah dibagi 15 juta rupiah, ketemu angka 40%. Nah, ini juga ternyata tidak terlalu bagus ya, karena kita biasa menyarankan maksimal 35%, baik itu untuk utang produktif maupun untuk utang konsumtif digabung ya, sebesar 35%. Nah, sementara si Dendi ini sudah 40%, jadi dia kelebihan 5%. Nah, baik, jadi rasio tadi kita sudah bahas untuk yang dua rasio awal, yaitu untuk saving ratio dan debt service ratio, teman-teman ya. Nanti kita akan cek lagi untuk rasio-rasio berikutnya dan analisa data berikutnya di setelah arus kas, yaitu untuk asuransi dan investasi. Sampai jumpa di video berikutnya.